Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak Guru menyarankan supaya kita semua tetap menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi seimbang dan juga tidak lupa berolahraga. Baik, anak-anakku sekalian, melalui media ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, yaitu dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, mari kita baca teks ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak positif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya, ayo kita berlatih ya. Nah, tadi pada teks berjudul organ gerak manusia dan hewan, itu terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, contohnya pada paragraf ke-1 ya, itu ada ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian ide pokok dari paragraf 1 tadi itu dikembangkan dengan kalimat pengembang ya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup.
Nah, selanjutnya berdasarkan informasi tadi, sekarang tugas kalian adalah temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ya, nanti dibuat dalam buku tulismu ya. Dari ke-5 paragraf tadi sudah Pak Guru kasihkan contohnya. Untuk paragraf yang pertama ada ide pokoknya, kemudian ada kalimat pengembang. Nah, tugasmu adalah membuat ide pokok pada paragraf kedua, kemudian juga kalimat pengembangnya di paragraf ketiga, keempat, dan kelima juga begitu. Oke? Iya, Pak Guru tambah lagi tugasnya. Sekarang untuk latihan menulis. Nah, Pak Guru akan meminta kalian mengembangkan ide-ide pokok ya. Berikut ada 3 kalimat ya, ada ide-ide pokok, ada 3. Pak Guru buatkan contoh ide pokoknya. Kemudian tugas kalian adalah membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang telah Pak Guru buat. Yang pertama ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Lah kamu kembangkan kalimat itu menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini juga dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Terus yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kalian coba kembangkan ini menjadi ya masing-masing menjadi sebuah paragraf. Jadi kalian membuat paragraf ada 3 buah paragraf. Oke? Selanjutnya ini tugas yang terakhir ya untuk materi yang pertama ini. Kalian boleh bekerja sama dengan orang tuanya ya. Jadi bersama orang tuamu kalian amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Nah, misalnya di situ ada kelinci. Kamu gambar ya, gambar kelinci. Kemudian tempelkan pada kotak itu. Boleh misalnya kamu nyari gambar kelinci nemu di koran atau di mana, boleh kamu gunting-gunting kemudian ditempelkan. Kemudian pola geraknya bagaimana kalau kelinci? Misalnya melompat ya, kamu tulis melompat. Terus yang kedua ada apa itu? Ada ayam. Nah, cari gambar ayam atau kamu gambar sendiri juga boleh. Kemudian pola geraknya bagaimana kalau ayam? Nah, terus ada lagi ada ular. Nah, ular itu bagaimana pola geraknya? Nah, kalau ular boleh digambar, boleh mencari gambar yang sudah ada, digunting ya. Jangan nangkep ular terus ditempelin di sini ya, nanti kamu digigit. Nah, cari hewan sebanyak-banyaknya, minimal 10 ya. Oke, selamat mengerjakan. Demikian anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, video singkat yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dengan jelas ya. Dan yang terakhir Pak Guru ucapkan selamat mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.